Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel dan terima kasih udah klik video ini. Jadi hari ini setelah sekian abad aku nggak pernah upload video, jadi hari ini aku mau sedikit memaparkan tentang salah satu tokoh sosiologi konflik. Aku udah rangkum semua dari sejarah hidupnya atau riwayat hidupnya sampai ke pemikirannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Check it out. Ibnu Khaldun itu nama lengkapnya Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Nah, dia lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 Masehi, dari keluarga yang terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sebelum usianya 20 tahun, Ibnu Khaldun telah terlibat dalam berbagai intrik politik nih. Jadi dia tuh menjadi tokoh-tokoh penting dalam setiap penggantian kekuasaan. Ibnu Khaldun ini hidup di penghujung abad pertengahan zaman Renaissance. Pada abad ke-14, abad ini tuh merupakan periode di mana terjadi perubahan-perubahan historis yang besar, baik di bidang politik maupun pikiran. Bagi Eropa, periode ini merupakan periode tumbuhnya cikal bakal zaman Renaissance. Jadi sementara bagi dunia Islam itu periode ini merupakan periode kekhalifahan. Tapi kekhalifahan di sini mengalami kerusakan akibat perebutan kekuasaan. Akibatnya konflik begitu kerap terjadi. Sedangkan di Afrika Utara, tanah air Ibnu Khaldun pada abad ke-14 ditandai oleh keberhentian pemikiran dan kekacauan politik. Jadi kekuasaan Muslim Arab telah jatuh sehingga banyak negara bagian yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Nah, pertentangan, intrik, perpecahan, dan kericuhan meluas dalam kehidupan politik, dan setiap orang berusaha meraih kekuasaan. Jadi berdasarkan pengalaman empirik, Ibnu Khaldun itu dapat dengan mudah mengetahui perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, menurut Ibnu Khaldun, watak psikologis manusia merupakan suatu faktor yang penting untuk diperhitungkan. Manusia pada dasarnya mempunyai sifat agresif di dalam dirinya. Potensi itu muncul karena adanya pengaruh animal power dalam dirinya. Karena potensi inilah manusia juga dikenal sebagai rational animal. Potensi lain yang ada di dalam diri manusia adalah potensi akan cinta terhadap kelompoknya. Ketika manusia hidup bersama-sama dalam suatu kelompok, maka fitrah ini mendorong terbentuk rasa cinta terhadap kelompoknya atau yang disebut dengan asobiyah. Asobiyah ini merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap konflik. Menurutnya Abdul Razik Al-Mahi itu asobiyah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama asobiyah kekerabatan dan keturunan, yang kedua adalah asobiyah persekutuan, yang ketiga adalah asobiyah kesetiaan, yang keempat asobiyah penggabungan, dan yang terakhir adalah asobiyah perbudakan. Nah, menurut Ibnu Khaldun terdapat 3 jenis faktor yang menyulut munculnya konflik. Yang pertama adalah konsekuensi logis dari asobiyah, yang kedua adalah faktor politik, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor pertama yaitu faktor konsekuensi logis asabiyah, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa lebih banyak mengambil konteks masyarakat Banawa yang masih memiliki pola hidup sederhana. Kebutuhan dasar juga sederhana seperti pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan orientasi tertinggi mereka adalah penguasaan terhadap suku dan penguasaan terhadap sumber-sumber produksi seperti sumber air, pasar, atau tanah. Yang kedua adalah faktor politik. Pada aspek ini, konflik muncul karena motif mempertahankan kelompok, dinasti, dan kerajaan atau negara. Raja pemimpin mempertahankan kerajaan atau negara karena mereka menginginkan kekuasaan negara yang damai, sehingga mereka dapat membangun negara dengan lancar. Pada masyarakat yang lebih kompleks, faktor politik juga muncul pada pertentangan antara kepentingan berbagai kelompok yang tentunya telah bersifat heterogen untuk memimpin tanpa kekuasaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor yang terakhir lebih disebabkan oleh kepentingan kekuasaan terhadap sumber-sumber produksi dan penguasaan terhadap pasar.
Pada konteks Ibnu Khaldun, ia tidak mengandalkan adanya kekuasaan modal oleh pemodal atau penguasa dalam penguasaan tanah oleh landlord atau tuan tanah, yang umumnya telah menjadi konteks bagi masyarakat modern pada abad ke-20. Karenanya, bila dikomparasikan dengan teori konfliknya Karl Marx, masyarakat akan lebih mudah untuk dibandingkan adanya kepentingan kerjasama ekonomi dan kepentingan merebut kekuasaan. Selain itu, dalam kelompok masyarakat Andrala, asobia menjadi kurang berpengaruh dalam ikatan sosial karena lebih disebabkan keterikatan akan kebutuhan atau kontraktual. Demikian penjelasan aku tentang tokoh sosiologi konflik Ibnu Khaldun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tunggu video-video aku selanjutnya. See you next time on my video. Bye. Bila dikomparasikan dengan teori Karl Marx